السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال، لك الحمد بجميع المحامد، لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari atas mimbar, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para hadirin semua untuk bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin dan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di dalam iman dan Islam sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang beriman kepadanya sampai akhir masa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salat 5 waktu, mendirikan salat 5 waktu adalah salah satu rukun di dalam rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim melaksanakannya, menunaikannya, mendirikannya. Bahkan apabila seseorang sholat ketika dia tertidur atau terlupa, maka dia wajib untuk sholat di mana dia terbangun atau dia ingat. Tidak boleh ada istilah, wah sholatnya angus karena udah kelewatan. Tidak. Karena sholat ini adalah wajib, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau sholat 5 waktu ini, Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah ke langit untuk menerima perintah sholat. Sholat adalah mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya, naik ke langit berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang meninggalkan sholat, maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang kufur, kafir, atau masuk ke dalam dosa yang besar. Meninggalkan sholat adalah kegelapan dalam hidup, kesempitan dalam rezeki, kesulitan dalam segala macam persoalan hidup. Meninggalkan sholat adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dan akan kami giring pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena ancaman di dunia bagi mereka meninggalkan sholat juga ada ancaman di akhirat nanti. Begitu juga di alam kubur. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengisahkan tentang mereka di dalam neraka ketika mereka berdialog. Ya. Ketika penduduk surga bertanya kepada orang yang di dalam neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat. Bahkan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang dia lalai dalam menunaikannya. Kadang dia mengerjakan waktu zuhur, misalnya di waktu asar. Ya?
atau di waktu maghrib, dia kerjakan di waktu isya tanpa ada uzur. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Kok bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang salatnya itu lalai. Yang mereka kerjakan bukan pada waktunya. Oleh karena itu, perhatikan salat kita. Jangan sampai kita meremehkan salat sehingga urusan-urusan kita pun di dunia menjadi terbengkalai, tidak ada barakahnya. Sebaliknya orang yang senantiasa memperhatikan salat, maka akan tampak wajahnya nur, cahaya. Karena Nabi SAW bersabda, as-salatu nur. Salat adalah cahaya. Mengerjakan salat 5 waktu dengan benar akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati, kecukupan dalam rezeki, dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, ketenangan jiwa. Bahkan salat 5 waktu apabila dikerjakan dengan benar akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seandainya masyarakat kita, rakyat kita Indonesia menjalankan, yang mayoritas muslim menjalankan beribadah salat dengan sebenar-benarnya, maka negeri ini akan berkah. Tidak ada kezaliman-kezaliman, karena salat akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Dan barang siapa yang mendirikan salat dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga Firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung, benar-benar beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang senantiasa dalam salat mereka selalu khusyuk. Ibadah salat mereka khusyuk. Ya. Bukan main-main, tapi mereka mempersiapkan diri untuk salat. Sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau bersama para sahabat apabila menjelang waktu salat bersiap-siap. Bersiap-siap. Bahkan beliau mengatakan, "Arihna bis salat ya Bilal." Tenangkan jiwa kami dengan salat wahai Bilal. Bukan sebaliknya, kita banyak di kalangan kaum muslimin salatnya keburu-buru. Cuma ingin sekedar menggugurkan kewajiban sehingga tidak ada bekasnya, tidak ada nilainya. Khawatir nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menjalankan salat dengan benar, maka bagi mereka kehidupan di dunia yang bahagia dan kehidupan di alam barzakh yang bahagia. Begitu juga kelak di dalam surga Firdaus Allah akan tempatkan mereka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, pentingkan, perhatikan salat kita. Kita lihat lagi apakah salat kita ini sudah benar, sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Suatu hari Nabi SAW sedang berada dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Dia langsung sholat. Selesai sholat, kemudian dia menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dan dia memberi salam kepada Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "Irja' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Kemudian orang tadi pergi lagi ke tempat dia sholat. Dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia kembali lagi kepada Nabi. Kata Nabi, "Irja' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu, sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, la uhsin ghairaha." Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari sholatku tadi yang kau lihat itu. Kemudian Nabi ajarkan, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Kalau kamu mau sholat, kata Nabi, maka bertakbirlah dan bacalah surat yang paling mudah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah dengan tumakninah, bukan cepat-cepat, tidak. Tumakninah, tenang. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian
bangkitlah, berdirilah sampai tegak, berdiri i'tidal. Ya, jangan begitu habis ruku langsung sujud. Berdirinya hanya salah-salah. Kemudian kata Nabi, summasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudmu itu tumakninah. Thumma rfa', thumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai tenang duduknya itu. Tidak terburu-buru. Kemudian sujudlah dengan tumakninah. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kau lakukan itu dalam setiap salatmu. Harus kita perhatikan salat kita, jangan terburu-buru. Kita pahami bacaan-bacaan kita pelajari. Begitu nikmat dan indahnya salat sebenarnya. Para sahabat dulu, apabila diriwayatkan ada salah seorang di antara mereka yang terkena busur panah. Ketika mau dicabut, tentunya akan merasakan sakit yang dahsyat. Dia bilang, biarkan aku sholat. Ketika dia sholat, dicabut itu anak panah. Tanpa dia merasakan apa-apa. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam khusyuk. Dalam kenikmatan sholat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tentunya kita juga harus perhatikan hal-hal yang terkait dengan diterimanya sholat kita, terutama wudhu. Ini penting sekali wudhu. Banyak di antara kaum muslimin juga asal-asalan ketika wudhu. Dia membasuh wajahnya juga asal-asalan, tidak sempurna. Kemudian tangannya tidak sampai siku, banyak sekali. Sebelum siku dia sudah selesai. Dia sudah pindah ke anggota yang lain. Tidak, harus sempurna sampai basah sikutnya. Lewatin sikutnya. Kemudian dia kaki, utamanya juga kaki. Ini asal-asalan. Ya buka keran dia cuma disentuh doang air ke kakinya. Tidak dibasuh. Harus dibasuh. Karena Nabi SAW mengancam orang-orang yang tumitnya tidak basah ketika wudhu. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak basah, dia akan masuk ke dalam neraka. Diancam oleh Nabi. Hati-hati. Jangan sampai kita wudhu asal-asalan, ya, sehingga ada anggota-anggota tubuh kita yang tidak sempurna kena air. Sehingga kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat pun tidak sah dan tidak diterima, tidak bernilai di sisi Allah. Padahal yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik dan diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau sholatnya udah jelek, maka yang lain pun akan ikut jelek. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dan orang yang kita cintai, termasuk orang yang mendirikan sholat, yang benar dalam sholatnya, yang diterima oleh Allah sholatnya, sehingga Allah akan membahagiakan kita di dunia, di alam barzakh, dan kelak di akhirat nanti kita akan mendapati surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa taqwa wa'buduhu haqqa ibadatihi wa'lamu anna Allaha amarakum بالصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وآل بيته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا نسألك اللهم الإخلاص نعوذ بك اللهم من الرياء ومن السمعة يا رب العالمين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد إندونيسيا اللهم ارفع في هذه البلاد راية الإسلام راية السنة والقرآن يا رب العالمين اللهم أصلح قيادتها وشعبها ورعيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة